Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi maupun keluarga saya secara umumnya. Kami bersyukur kalau pada tahun 2009 saat itu rencana kami hanya ingin berlibur ke Tanah Sumba sebagai asal usul dari keluarga suami. Kami bersyukur saat itu keluarga mertua rindu untuk kami berwisata ke sana sekaligus untuk melaksanakan tes penerimaan CPNS di sana. Saat itu tidak ada hal yang kami pikirkan dari secara background keluarga juga. Saya sendiri bukan dari background pegawai negeri sipil. Saat itu tes dilaksanakan. Untuk jurusan yang saya ambil adalah 5 orang, namun hanya diambil 1 orang. Dan puji Tuhan, tes berlangsung dengan lancar, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat itu satu-satunya yang terpilih adalah saya. Puji Tuhan, awalnya tidak ada rencana untuk kami mengikuti tes ataupun menjadi pegawai negeri sipil. Namun pada saat itu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan semuanya itu terkadang tidak seturut dengan apa yang kita pikirkan. Saat itu di tahun 2010 saya diterima sebagai CPNS Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur. Puji Tuhan, selama kurang lebih 3,5 tahun saya boleh melayani sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Timur. Banyak hal yang kami boleh lewati. Secara khusus saya sendiri hidup jauh dari suami. Suami tinggal di Medan, Sumatera Utara untuk bekerja, dan saya anak hidup bersama-sama dengan keluarga dari mertua. Puji Tuhan, semuanya berjalan karena kemurahan Tuhan. Dan 3,5 tahun kami boleh lewati semuanya anak-anak kasih dan kemurahan Tuhan. Sampai pada bulan Mei 2013, waktu itu kami berencana untuk pindah ke Jawa Tengah dan semuanya Tuhan atur begitu luar biasa. Dari proses kepindahannya saat itu kami tidak ada koneksi, tidak ada orang-orang yang dapat membantu kami. Namun prosesnya hanya terjadi selama 6 bulan dan saat itu saya boleh di ACC untuk pindah ke Temanggung khususnya. Dan satu lagi saat kami boleh survei ke Temanggung sebagai PNS Temanggung. Saat itu ada kesempatan yang Tuhan pakai untuk kami boleh pindah ke tempat ini. Karena saat itu kurang lebih 2 tahun tidak ada penerimaan pegawai negeri sipil. Pihak instansi hanya bisa menerima dari PNS pindahan. Jadi puji Tuhan, itu salah satu cara Tuhan untuk kami boleh hidup dekat melayani di Jawa Tengah khususnya di Temanggung. Puji Tuhan, saya rasakan semuanya adalah karena rancangan dan kemurahan Tuhan saja. Hingga saat ini kurang lebih sudah 10 tahun saya boleh melayani sebagai pegawai negeri sipil di Temanggung ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah senantiasa hidup saya Tuhan mau pakai untuk kami boleh melayani di tempat ini. Banyak rancangan yang terkadang kita pikirkan secara manusia, tapi terkadang kita merasa bahwa rancangan itu adalah rancangan yang terbaik. Ternyata tidak. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik atas kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan dari awal mula kehidupan kita. Tuhan sudah merajut masa depan kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan senantiasa menolong dan menyertai setiap langkah hidup kita. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Biarlah senantiasa boleh semakin kuat dan semakin berserah karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu pasti dalam setiap rencananya yang terbaik. Amin. Saat ini saya juga rindu untuk menyaksikan satu kesaksian kembali, yaitu kejadian ini terjadi pada saat kurang lebih kira-kira bulan Desember 2022, tepatnya di tanggal 25 Desember. Saat itu saya sudah mengalami terlambat datang bulan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi
saya memutuskan untuk melaksanakan tes secara mandiri. Dan puji Tuhan, tanggal 25 Desember itu kami mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tuhan berikan bahwa hasil tes tersebut adalah positif. Puji Tuhan, satu kemurahan, satu kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Setelah kurang lebih 14 tahun selisih dari anak kami yang pertama, saat ini Tuhan berikan satu kepercayaan untuk kami boleh memperoleh satu orang momongan lagi. Puji Tuhan, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan. Saat itu kami boleh lewati Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Tanggal 20 Januari saya mengalami flek. Dan saat itu saya langsung memeriksakan ke dokter. Dokter bilang mungkin ibu kecapean. Jadi hanya saya lakukan istirahat secara total ataupun bed rest. Tapi puji Tuhan, saya boleh lewati semuanya hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan saja. Saya bersyukur. Kurang lebih 6 hari saya melaksanakan bed rest. Tapi Tuhan berkata lain atas rencana kehidupan kami. Tepatnya tanggal 26 Januari, flek yang saya rasakan semakin banyak. Dan saya kembali datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan saat itu dokter sebenarnya tidak mau memutuskan langsung untuk aborsi mandiri. Namun hal itu karena dokter masih melihat bahwa kandung dalam rahim saya sebenarnya berkembang. Namun di dalamnya belum ada embrio yang terbentuk. Secara khusus, secara kedokteran, hal tersebut dikatakan black-teeth ovum atau kehamilan kosong. Hal tersebut karena adanya pembuahan sebenarnya. Namun ada 1 dan 2 hal secara khusus yang menyebabkan kandungan tersebut mengalami keguguran. Jadi saat itu kurang lebih 1 minggu dokter menunggu, namun tetap flek itu semakin banyak. Akhirnya dokter memutuskan untuk melaksanakan aborsi mandiri atau kuret. Tepatnya di tanggal 26 Januari 2023. Puji Tuhan, memang secara manusia saya kecewa akan hal tersebut. Namun rencana Tuhan terlebih pasti dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saat itu saya senantiasa diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan saya dan keluarga. Setelah operasi kuret tersebut, dokter memberikan saran kepada saya karena saat itu saat operasi dokter melihat ada hemoroid yang bertumbuh dalam tubuh saya. Dan dokter menyarankan untuk segera mengoperasinya, untuk mengangkatnya jika ada rencana Tuhan setelahnya untuk saya boleh mengandung kembali, agar hal tersebut tidak memberatkan saya saat saya mengandung. Dan setelah itu kurang lebih di tanggal 9 Februari saya memutuskan untuk melaksanakan operasi hemoroid. Banyak hal, banyak berita yang saya boleh dengar bahwa operasi hemoroid itu operasi yang sangat sakit, sangat menyakitkan karena operasi itu dilaksanakan pada pusat-pusat syaraf. Memang saat dilaksanakan operasi tersebut kita tidak merasakan apa-apa karena kita dibius. Namun setelahnya saya merasakan kesakitan kurang lebih 6 jam setelah operasi dan saat itu biusnya sedang mulai hilang. Saya sudah mulai merasakan kesakitan dan saat itu saya mencoba untuk turun dari tempat tidur karena saya mau ke kamar mandi. Tapi saat itu saya malah pusing dan saya pingsan. Tapi saat itu karena suami yang menunggu, suami saya sudah khawatir. Dia berteriak-teriak untuk saya tetap sadar dan puji Tuhan. Saat itu saya langsung sadar, namun saat itu saya muntah semuanya karena mungkin proses dari hilangnya bius tersebut.
Dan setelah itu saya tidak bisa tidur sepanjang malam karena saya merasakan kesakitan. Di saat-saat itu saya merasa Tuhan itu ada di mana? Apakah Tuhan jauh? Apakah Tuhan ada dekat dengan saya? Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong saya, kuatkan saya untuk saya boleh melewati setiap masa-masa kesukaran ini, masa-masa kesakitan ini. Dan puji Tuhan, kurang lebih 3 hari saya boleh opnam di rumah sakit dan saya boleh pulang saat itu. Saat pulang di minggu yang pertama saya boleh lewati dengan puji Tuhan, dengan kekuatan dan kasih kemurahan Tuhan. Saat saya boleh merasakan rindu untuk kembali bekerja di minggu yang kedua, saat itu ternyata proses dari operasi itu baru terasa lebih menyakitkan lagi di minggu yang kedua. Saat saya ke belakang, saya hanya bisa menangis di kamar mandi karena merasakan bagaimana sakitnya dari proses efek dari operasi tersebut. Saya hanya bisa memanggil Yesus, Yesus tolong saya. Karena suami maupun anak kami tidak dapat menolong apa-apa. Karena saya merasakan sakit yang luar biasa saat saya buang air besar. Kurang lebih sepanjang minggu saya boleh lewati hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Saya hanya boleh katakan, Tuhan tolong saya. Tapi di sana Tuhan nyatakan kasih-Nya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan penghiburan pada saat itu. Puji Tuhan, jika orang pada umumnya mengatakan mereka pulih dari operasi hemoroid kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Puji Tuhan, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan 2 minggu boleh berlalu. Dan setelah 2 minggu itu saya sudah boleh beraktivitas. Saya bisa masuk ke kantor, saya bisa beraktivitas di kantor dengan bebas. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih, kekuatan yang Tuhan berikan atas kehidupan saya dan keluarga. Puji Tuhan, kalau saya ada sampai saat ini, semuanya hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasakan hal yang sama dengan saya, kadang kita merasa Tuhan itu jauh. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu senantiasa dekat, ada bersama-sama dengan kita. Kadang kita merasa Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan berikan sakit penyakit seperti saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu baik. Melalui segala sakit penyakit, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia setia menolong kehidupan kita. Dia yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan serta pemulihan. Dia setia, Dia Allah penyembuh kita, Dialah juru selamat kita. Tetap setia, tetap berserah, dan tetap pegang teguh hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan setiap rencana terbaiknya atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Inilah kesaksian dari saya, kiranya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, boleh menjadikan iman Bapak Ibu Saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.